Selamat malam buat yang sedang malam Jumatan. Sekarang saya mau sedikit baca-baca kisah-kisah horor yang ada di internet. Seperti biasa sumber saya sediakan di deskripsi. Jangan begitu cu. Oke, bodo amat dengan penampilan. Kita mulai ceritanya. Hari Kamis cukup kental dengan kisah mistis yang dikaitkan dengan malam Jumat. Terutama malam Jumat Kliwon jadi malam yang mungkin paling menakutkan. Orang tua zaman dulu pun sebagian besar banyak yang melarang anaknya untuk keluar bermain dengan alasan banyaknya hantu yang bergentayangan saat malam Jumat Kliwon. Kisah mistis tentang malam Jumat pun pasti juga pernah kamu dengar atau kamu rasakan secara langsung. Ditambah banyak siaran televisi atau radio yang juga membahas topik seputar hantu pada malam Jumat, sehingga menambah suasana horor malam tersebut. Nah, yang berani yuk kita kepoin sama-sama kisah-kisah mistis yang ada di internet. Kisah pertama datang dari seorang penjaga keamanan yang akrab dengan sapaan Kang Dudung. Saat itu ia sedang bertugas sendirian karena temannya sedang sakit. Merasa bosan, Kang Dudung pun pergi berkeliling. Di tengah perjalanan, Kang Dudung dikejutkan dengan sosok pocong yang berada di pohon kelapa. Pocong tersebut kemudian menghampiri Kang Dudung dan minta dibukakan tali pocongnya. Kang Dudung seketika lari terbirit-birit mendengar perkataan pocong tersebut. Keesokan harinya, Kang Dudung tak berani lagi bila harus berjaga malam sendirian. Oke, itu tadi cukup biasa saja sih. Masuk ke cerita kedua. Cerita kedua berkisah dari seorang pedagang sate keliling. Saat itu sate milik pedagang ini masih cukup banyak dan hari pun sudah larut malam, tapi karena malam Jumat, suasana malam itu jadi begitu mencekam. Pedagang sate yang dijuluki Sate Bang Gendut ini beristirahat di sebuah pos yang dikelilingi oleh pohon nangka. Saat sedang asik menikmati suasana malam, tiba-tiba Bang Gendut merinding secara tiba-tiba. Bersamaan dengan datangnya sosok wanita yang memesan sate sebanyak 100 tusuk. Bang Gendut pun tak berpikir panjang dan ia langsung membuatkan sate pesanan wanita tersebut. Pernyataan aneh kemudian muncul dari wanita tersebut. "Bang, ngapain malam-malam masih keluyuran? Gak takut sama setan? Ini malam Jumat." Bang Gendut membalas dengan candaan tapi sedikit ketus. "Iya, dagangan saya masih banyak. Sekalian mau buktiin kalau setan itu beneran muncul atau enggak kalau malam Jumat." Kemudian wanita tersebut langsung tertawa dengan suara khas kuntilanak yang bikin Bang Gendut diam bagaikan membeku sekujur badannya. Setelah dia tahu wanita itu adalah sosok kuntilanak. Klasik sih. So, kita masuk ke cerita berikutnya. Kisah dialami oleh seorang gadis yang sedang asik menonton film horor pada malam Jumat di kamar tidurnya. Gadis bernama Yuni tersebut memang gadis yang berani, meskipun kadang sering menjerit saat sedang menonton film horor karena terkejut. Ini semua orang ngalami ya. Saat sedang asik menonton film, dari kolong kasur Yuni terdengar seperti ada suara tangisan anak kecil. Yuni tak menyadari itu sampai akhirnya ia merasa ingin buang air kecil dan turun dari kasurnya. Tiba-tiba ada sosok seperti guling yang menghalangi langkahnya untuk keluar kamar. Merasa penasaran dan dihantui rasa takut, Yuni pun mengintip ke kolong kasurnya. Ia tiba-tiba menjerit ketakutan karena ia melihat sosok pocong yang terbaring dengan wajah hitam yang amat menyeramkan. Tapi saat ibunya datang ke kamar Yuni, pocong itu sudah tidak ada. Gimana? Ada yang pernah mengalami kejadian serupa enggak? Kisahnya biasa saja dan enggak ada yang seru sih. Maksudnya nggak ada yang betul-betul mencekam. Mungkin kalau teman-teman punya kisah mencekam yang ada di internet atau di Twitter, bisa spill di kolom komentar supaya saya bacakan, saya ceritakan, dan sumbernya sudah pasti saya terapkan di deskripsi. Enjoy, nikmati malam Jumat kalian.